warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Baiklah anak-anak, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang konsep variabel acak. Ini adalah materi prasyarat ya sebelum kita masuk di distribusi peluang binomial. Baik adik-adik, kita mulai dengan membahas apa itu variabel acak. Nah, variabel acak ini merupakan variabel yang nilainya itu sangat ditentukan oleh hasil percobaan. Jadi tergantung percobaannya apa. Ya, tentu suatu percobaan dengan percobaan lain tentu hasilnya berbeda sehingga menghasilkan variabel acak yang berbeda pula. Nah, kemudian variabel acak itu merupakan suatu fungsi yang mengawankan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Ya. Jadi fungsi yang mengawankan suatu kejadian di ruang sampel dengan nilai numeriknya. Tentang nilai numerik akan saya jelaskan berikutnya. Nah, variabel acak ini dinyatakan dengan huruf besar seperti huruf kapital X, Y, Z, dan sebagainya. Nah, sedangkan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil, misal X kecil, huruf X kecil ya, Y, Z, dan sebagainya. Nah, contoh variabel acak. Contoh variabel acak X yang menyatakan banyak sisi gambar yang muncul pada pelemparan sebuah uang koin sebanyak 2 kali. Kemudian contoh berikutnya, banyak anak perempuan dalam suatu keluarga. Kalau X menyatakan banyak sisi gambar yang muncul pada pelemparan sebuah uang koin sebanyak 2 kali, berarti perhatian kita sisi gambar yang dihitung. Kan banyak sisi gambar bisa saja sisi gambarnya 1, bisa saja sisi gambarnya 2, gitu kan? Nah, 1, 2 itu disebut nilai numerik. Nah, untuk lebih memahami kita akan lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, adapun jenis-jenis variabel acak, yang pertama adalah variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit. Diskrit ini berarti dia diperoleh dengan atau dari proses menghitung atau membilang. Kemudian yang kedua ada namanya variabel acak kontinu. Nah, apa perbedaan antara keduanya? Silahkan disimak baik-baik. Kalau variabel acak diskrit, dia diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nah, sedangkan untuk nilai numeriknya itu berupa bilangan bulat. Nah, oleh karena dia berupa bilangan bulat, maka jika digambar dalam garis bilangan, nah dia akan seperti ini ya, terpisah-pisah titik-titiknya, gitu. Contohnya, banyak anak laki-laki dalam suatu keluarga. Ya, itu banyak anak laki-laki dalam satu keluarga kan bisa saja, misalnya keluarga Andi, anaknya bisa saja 1 anak laki-lakinya, bisa 2 anak laki-lakinya, atau 3 anak laki-lakinya, ya kan? Nah, tidak ada yang namanya anak laki-lakinya 1,5, anak laki-lakinya 1,9, tidak ada ya. Nah, pasti dinyatakan dalam bilangan bulat, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, makanya dia termasuk variabel acak diskrit. Oke, selanjutnya
Contoh kedua, banyak muncul angka pada pelemparan sebuah uang logam sebanyak 3 kali. Nah, pada percobaan ini kan bisa saja muncul 1 angka, 2 angka, 3 angka. Ya, tidak mungkin muncul 1,2 angka, 1,3 angka, tidak kan? Pasti dinyatakan dalam bilangan bulat. Makanya dia juga termasuk variabel acak diskrit. Oke, contoh ketiga, jumlah kedua mata dadu dari percobaan melempar 2 dadu sekaligus. Kemudian untuk variabel acak kontinu, dia diperoleh, ini variabel acak kontinu ini diperoleh dari hasil pengukuran. Karena diperoleh dari hasil pengukuran, maka variabel acak ini pas dihitung, percobaannya pasti menggunakan alat ukur. Contoh, hasil penimbangan berat badan. Nah, pasti itu adalah variabel hasilnya menghasilkan variabel acak kontinu karena ya menggunakan alat ukur atau diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur timbangan. Kemudian nilai numeriknya berupa interval bilangan real. Jadi kalau tadi variabel acak diskrit nilai numeriknya berupa bilangan bulat, yang ini ya variabel acak diskrit berupa bilangan bulat, maka variabel acak kontinu ini berupa interval bilangan real. Jadi kalau dinyatakan dalam garis bilangan, ya seperti ini, ya bersambung-sambung. Nah, sambung-sambung, ya kan? Ini nilainya bersambung-sambung, penuh. Tidak bilangan real itu sangat rapat sekali ya. Jadi dia akan membentuk seperti garis seperti ini. Ya. Apakah dia intervalnya terbuka di bawah atau terbuka di atas? Itu tergantung dari pertanyaannya nanti ya. Ini hanya sebuah ilustrasi. Contohnya, lama waktu yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan sebuah soal. Kan bisa saja waktunya 1,2 jam, 1,35 jam. Gitu ya. Kemudian yang kedua, hasil penimbangan berat badan. Bisa saja berat badannya 10,2 kg dan seterusnya. Itu kan bukan berupa bilangan bulat ya. Nah, kalau ya sangat-sangat mudah sekali sebenarnya bedakan antara keduanya. Kalau variabel acak diskrit dan numeriknya berupa bilangan bulat, kalau acak kontinu berupa interval bilangan real. Kira-kira itulah perbedaan antara kedua jenis variabel acak ini ya. Oke, contoh pertama. Ya, coba gambar apa ini? Ini adalah gambar uang, betul sekali ya. Ya, soalnya pada pelambungan sekeping uang logam sebanyak 2 kali, Andi mengamati banyak muncul gambar yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Jadi di sini yang sebagai variabel acak X kan dikatakan di sini ya, Andi mengamati banyak muncul gambar yang diperoleh, berarti itulah yang dianggap sebagai variabel acak X. Hingga kita bahas, karena ini yang dilambungkan ini adalah sekeping uang logam sebanyak 2 kali, berarti titik sampelnya seperti ini. Ini juga sudah dibahas pada video ruang sampel yang lalu ya, 2 minggu yang lalu sudah saya upload. Nah, ini misalnya pada pelambungan pertama, ini kedua.
Jadi, kalau AA maksudnya adalah angka pada pelambungan pertama, angka pada pelambungan kedua. Kalau AG angka pada pelambungan pertama, gambar pada pelambungan kedua. Kalau GA gambar pada pelambungan pertama, angka pada pelambungan kedua. Kalau gambar-gambar berarti gambar pada pelambungan pertama, gambar pada pelambungan kedua juga. Jadi sama-sama gambar. Ini adalah uang sampel, titik sampel yang mungkin saja terjadi kalau sekeping uang logam dilempar atau dilambungkan sebanyak 2 kali. Sehingga kita bisa tulis ruang sampelnya AA, AG, GA, GG. Nah, di sini yang dinyatakan sebagai variabel acak X itu adalah banyak muncul gambar. Berarti fokus kita adalah menghitung gambar. Kalau AA berarti tidak ada gambarnya, berarti 0, ya, 0 gambar. AG berarti 1 gambarnya, GA berarti 1 gambarnya, kalau GG 2 gambarnya. Berarti kita bisa nyatakan kalau X adalah banyak sisi gambar yang muncul, berarti kita bisa tulis X sama dengan 0 kalau untuk menyatakan AA. Jadi AA ini bisa dihubungkan dengan nilai numerik 0. Maksudnya AA ini tidak ada gambar yang muncul. Sedangkan X sama dengan 1 jika muncul AG atau GA. Jadi AG ini bisa dihubungkan dengan 1. GA juga bisa dihubungkan dengan 1. Nah, ini kejadian AG, GA, nilai numeriknya 1. Kenapa bisa muncul nilai numeriknya 1? Karena 1 gambar. Sementara yang kita jadikan variabel acak adalah sisi gambar, ya. Kemudian X sama dengan 2 jika muncul GG. Berarti GG, kejadian GG dihubungkan dengan nilai numerik 2. Baik. Nah, inilah ya nilai-nilai variabel acak yang mungkin 0, 1, 2. Sehingga kita bisa tulis X sama dengan 0, 1, 2. Oke? Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Contoh kedua. 2 dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. 2 dadu. Ya, ini juga sudah dibahas bagaimana ruang sampelnya, ya. Tentukan titik-titik sampelnya. Nah, tentu kalian masih ingat bagaimana ruang sampel untuk 2 dadu, ya. Ya, selanjutnya bagian B, jika Y sama dengan jumlah kedua mata dadu. Jadi kita garis bawahi jumlah kedua mata dadu. Jadi kemungkinan nilai yang nilai pada titik-titik sampel itu kita jumlah. Itu maksudnya, ya. Di sini nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak Y. Oke, kita bahas. Pertama yang ditanyakan titik-titik sampelnya. Nah, ini kan, ini sudah kita bahas pada kedua pertemuan lalu. Tentu kalian masih ingat kan? Ini adalah ruang sampel, titik-titik sampel pada pelemparan 2 dadu sebanyak 1 kali. Baik, inilah titik-titik sampelnya, ya. Ini bisa dituliskan kalau ruang sampelnya S sama dengan 1,1 hingga ke 66. Oke. Nah, inilah titik-titik sampelnya. Saya jawab sederhana saja, saya tidak nyatakan. Silahkan dilengkapi saja catatannya kalau mau dilengkapi. Saya jawab seperti ini saja, ya. Inilah titik-titik sampelnya. Kalau ada yang mau melengkapi S sama dengan himpunan 1,1 sampai 66, silahkan. Lanjut, saya lanjut bagian B. Jika Y jumlah kedua mata dadu. Jumlah kedua mata dadu maksudnya seperti ini. Jadi ini 1,1 dijumlah jadi 2. 1,2 dijumlah jadi 3. 2,2 dijumlah jadi 4. Dan seterusnya 1 tambah 6 7. 2 tambah 6 8. 3 tambah 6 9. 6 tambah 6 12, ya. Ini penjumlahan dari sini, ya. Ini dapat ini. Itu maksudnya jumlah kedua mata
Aduh. Nah, nyatakan hasil yang mungkin. Nah, kita lihat saja di sini. Nilai-nilai yang mungkin kalau di kedua mata dadu dijumlah. Nah, coba lihat nilai yang mungkin. Ya, 2 bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Itulah hasil yang mungkin diperoleh jika Y menyatakan jumlah kedua mata dadu. Sehingga kita bisa nyatakan variabel acak Y 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 12. Oke? Kita lanjut contoh ketiga. Pak Rahman dan istrinya berencana memiliki 3 orang anak. Jika variabel Z menyatakan anak perempuan yang akan lahir, sekali lagi, variabel Z menyatakan anak perempuan yang akan lahir, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak Z. Nah, variabel acak Z. Ya, Z ini adalah banyak anak perempuan yang akan lahir. Oke, kita bahas. Karena Pak Rahman berencana memiliki 3 orang anak, berarti kemungkinan yang bisa terjadi Pak Rahman tidak ada anak perempuannya, ketiga-tiganya laki-laki. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, 1 anak perempuannya, 2 laki-laki. Di kemungkinan ketiga, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kemungkinan keempat, 3 perempuan, 0 laki-laki. Karena di sini variabel Z menyatakan banyak anak perempuan yang akan lahir, berarti ya yang dimaksud itu adalah ya ini. 0 bisa saja tidak ada perempuan, bisa saja 1 perempuan, bisa saja 2 perempuan dan 3 perempuan. Sehingga hasil yang mungkin yaitu Z sama dengan 0, 1, 2 atau 3. Oke, contoh keempat. Seorang ibu rumah tangga membeli 10 butir telur. 5 diantaranya busuk. Berarti 5 bagus kan? Jika dari 10 telur tersebut diambil 4, jadi yang kita titik poin di sini 4 telur secara acak. Jangan yang ini yang diambil, yang difokuskan, ya, yang diperhatikan. Lanjut pertanyaannya, nyatakan hasil yang mungkin dari variabel acak. Maaf ada tipe sedikit ini. Dari variabel acak X jika X menyatakan banyak telur yang busuk. X telur busuk ya. Nah, kita lihat. Kemungkinan kalau kita ambil 4 dari 10 telur itu secara acak, maka kemungkinan yang terambil adalah tidak ada yang busuk, keempatnya baik. Kemudian bisa saja 1 busuk 3 baik, bisa juga 2 busuk 2 baik, bisa juga 3 busuk 1 baik, kemungkinan terakhir 4 busuk 0 baik. Jadi karena ini yang dia diminta adalah hasil jika X menyatakan telur busuk, berarti yang busuk diperhatikan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi hasil yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian atau adik-adik sekalian. Sehingga kalau ini dipahami, tentu jika kalian masuk di materi distribusi peluang binomial itu akan lebih mudah. Oke? Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan.